Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Semansa yang keempat. Di sini kita kedatangan tamu yang spesial. Mungkin teman-teman Semansa tahu ini adalah guru yang paling cantik. Jurusannya mungkin berhubungan dengan alam, gitu ya. Kita perkenalan dulu. Inilah Bu Uis. Silakan Bu Uis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin setelah saya membuka masker, ada yang sudah tahu saya siapa. Saya Bu Uis, guru geografi. Meskipun saya belum lama di Semansa, baru dari 2018 waktu itu ya. Setelah sebelumnya saya juga sempat ngajar di beberapa tempat yang lainnya. Ada 2 tempat yang sudah saya lewati. Tapi ini saya kesini itu, saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah Semansa. Saya kembali lagi ke Semansa. Berarti cinta lama bersemi kembali ya, oh betul gitu. Sekali. Ini apa ya namanya, alma mater saya, dan saya kembali ke rumah saya begitu. Saya ngajar geografi sekarang kebetulan sudah 2,5 tahun berarti ya. 2,5 tahun berarti. Iya. Teman-teman yang sudah lulus pernah diajar sama beliau mungkin punya pengalaman yang menarik atau cerita-cerita yang menarik. Kalau banyak yang tanya, itu teman-teman yang pernah diajar sama beliau dari jauh sudah bisa terlihat karakternya. Oh, itu suaranya Bu Uis. Kenapa Bu Uis itu dikenal dengan karakter suaranya kalau dari jauh sudah, oh itu Bu Uis gitu. Oh, iya. Jelas banget ya kalau mungkin setiap orang yang pertama kali ketemu saya aja langsung, suaranya unik banget gitu. Kemudian beberapa hari saya di sini aja ngajar gitu ya, saya udah ada komentar itu langsung, Mbak Uis ternyata itu Bu Uis gitu ya. Bu Uis itu ternyata suaranya dari jauh aja udah kedengeran gitu. Padahal saya yang nggak sadar itu suara saya seperti itu sampai menggelegar begitu. Yang saya rasakan adalah saya sudah berada di kelas, sudah berada di tengah-tengah anak-anak, saya sudah senang sekali dan ngalir aja gitu. Cerita-cerita itu tiba-tiba muncul banyak banget. Nah, mungkin ini banyak pertanyaan juga. Apa yang menjadi motivasi Bu Uis ketika dulu masih menjadi siswa, kemudian mengambil jurusan yang sekarang menjadi sebuah karakternya Bu Uis, yaitu di geografi. Kenapa bisa ngambil geografi sih? Dulu itu karena senang banget belajar geografi itu tanpa beban banget. Jadi nggak usah disuruh, nggak usah ada tugas, itu senang banget. Waktu itu saya ketemu guru geografi itu berarti 2. Siapa aja? Pak Ridwan sama Pak Sudiono. Waktu itu untuk yang guru-guru yang baru itu kan ada Pak Ahmad juga. Saya kebetulan belum sempat diajar sama beliau. Dan saya terkesan sekali waktu itu ya. Terutama yang pas lagi ada cerita-cerita improvisasi geografi, ada Pak Sudiono itu. Lucunya luar biasa, yang membuat saya kadang-kadang nggak jenuh gitu kalau di kelas itu. Dan saya itu nggak kepikiran banyak. Kadang orang-orang yang sekarang, anak-anak sekarang mikir besok kalau saya kuliah itu saya harus mikirin kerja di mana. Tapi saya itu nggak kepikiran sampai sana. Saya itu cuma mikirin satu, saya tuh senang belajar geografi ya, saya ambil kayak itu gitu. Ya? Iya. Padahal kebanyakan anak-anak itu kalau belajar geografi yang paling ditakutkan ketika membuat peta kemudian menghitung. Nah, kok bisa melewati atau bisa bisa menghilangkan rasa jenuh ketika ada hitungan, karena di Semansa atau di SMA itu kan kebanyakan yang menjadi momok paling besar matematika, kimia dan sebagainya. Itu gimana? Justru saya itu kalau pas lagi mempelajari itu ya, pas waktu itu ada hitungan itu notabene yang banyak itu adalah peta sama kependudukan. Ya. Pas peta itu saya awalnya ngapain juga ya belajar peta sampai sedalam itu. Tapi setelah saya baca-baca waktu itu saya lihat ada orang di TV, di TVRI waktu itu, masih zaman-zaman saya lah, jadul. Itu saya itu dengar katanya ada beberapa
beberapa pulau di Indonesia ternyata ada yang diambil. Kok bisa, kata saya? Katanya ada kesalahan dari petanya Indonesia yang nggak ada yang resmi gitu. Waktu itu Indonesia, mohon maaf saya langsung sebutkan, ada negara sebelah yang kebetulan punya peta lebih resmi. Jadi ketika arbitrasi di adu di pengadilannya PBB gitu ya, ternyata negara sebelah itu yang justru ngambil ambalat waktu itu. Saya itu terkesan sekali di situ. Ya Allah, ternyata Indonesia hanya sekedar dengan peta. Saya kan dulu taunya peta kayak gitu. Cuma asik aja sih kalau belajar peta. Saya nggak pengen aja istilahnya nanti ada pulau-pulau lain yang diambil. Nah, saya baca, ternyata Indonesia akhirnya setelah arbitrasi itu ada 2 waktu itu ya, sama Sebatik, Pulau Sebatik, Ambalat dan Sebatik lebih terambil secara tidak sadar. Terus negara ngambil keputusan bahwa ada tim resmi peta namanya Bako Surtanal untuk supaya bisa ada peta yang dipakai benar-benar asli dan resmi oleh Indonesia. Meskipun di Indonesia kita tahu ya, pernah punya itu enggak atlas? Oh, pernah itu. Harganya berapa? Kalau dulu itu kayaknya kurang lebih 10.000 apa 10.000 ya. Iya. Ternyata kalau kita telusuri di pasaran itu beda-beda loh. Ini itu Pak, ada yang 8.500, ada yang 10.000, ada yang 25.000, dan itu si batas wilayah ternyata saya bandingkan antara yang 8.500, 25.000 dan 100.000 gitu ya. Itu memang berbeda, geser batasnya itu. Padahal kalau dalam peta ada skalanya. Nah, di sini skalanya itu geser sedikit aja. Di dalam dunia nyata itu di peta itu cuma 5 mili, ternyata di dunia nyata itu 5 km. Itu gunanya saya ngitung-ngitung skala. Dari situlah ngapain mikirin susahnya, yang penting kita coba dulu. Ternyata setelah bisa jadi asik ngitung-ngitung juga. Berarti kalau semuanya sudah masuk ke dalam hati, semuanya yang dijalani akan terasa lebih enteng gitu ya, Pak ya. Cocok, menurut saya begitu. Perlu teman-teman ketahui juga, Bu Is itu ternyata menjadi lulusan terbaik di jurusan geografi di Universitas Negeri Yogyakarta. Betul kan, Bu? Kalau lulusan terbaik kurang tahu sih ya, tapi ya waktu itu nilainya ya lumayan lah. Lumayan, tapi perlu diketahui juga, Bu Is pernah menjadi asdos. Oh iya, kalau bagaimana pengalaman pertama menjadi asdos, Bu? Pengalaman pertama sih dulu karena saya motivasinya uang sih. Motivasinya tetap uang. Iya, tapi saya ngasdosi 2 mata kuliah waktu itu. Pertama kartografi tentang pemetaan, kedua tentang masih pemetaan juga tapi yang digital, ada fotogrametri, SIG sama penginderaan jauh waktu itu ya. Berlanjut ada 2 jadinya 2 dosen yang saya bantuin. Kesannya ya senang banget bisa bermanfaat untuk orang, sedangkan kita juga masih jadi mahasiswa, belajarnya yang rata-rata orang mungkin masih di level 2, kita harus bacanya lebih di level 4 supaya kita bisa menyampaikan ke yang lain kayak gitu. Ya senang banget, apalagi orang banyak yang komentar kayak gini, kamu kan dari orang yang pinggiran istilahnya ya, dari Majenang, kok bisa sih kepilih? Saat itu memang ada seleksi juga dan ternyata alhamdulillah saya yang dapat. Ya senang sekali. Berarti kalau besok teman-teman mau kuliah dan pengen menjadi asdos atau mau jadi dosen, belajar dulu sama beliau, gitu ya? Boleh, datang aja ke SMA Negeri 1 Majenang. Oke, jadi Bu Is itu ternyata banyak sekali pengalaman yang dilalui, dan perlu diketahui juga, kita lihat bagaimana penampilan beliau sekarang begitu syar'i, tapi perlu diketahui juga, saya berulang kali mengatakan perlu diketahui, beliau itu ternyata juga sering naik gunung, jelajah alam dan sebagainya. Itu pengalamannya gimana, Bu? Silakan ceritakan. Berawalnya dari penasaran kali ya. Penasaran. Kok dari di awal masuk geografi itu nggak kebayang sama sekali akan ke alam kayak gitu. Saya kan orangnya cepet capek waktu itu. Cepet capek. Tapi ternyata
kok orang-orang kayaknya ada feel-nya gitu setelah naik gunung kayak gitu. Puas banget cerita, tahu nggak sih tadi malam tuh badainya lagi besar, apa kayak gitu. Kemudian diceritain lagi ada mitos-mitos di gunung itu, ada apanya, nggak boleh ngomong sembarangan dan lain sebagainya. Saya pengen waktu itu sih bergabung sama panitia di Hima waktu itu ya, diajakin aja mau gunung nggak. Pertama kali itu di Merapi, seneng banget waktu itu, tapi ya dengan pengalaman pertama naik gunung yang sebelumnya itu nggak pernah naik gunung, kurang olahraga juga, ya capeknya luar biasa. Tapi mencapai puncak itu ternyata saya juga bisa merasakan puasnya luar biasa. Ketika turun lagi di pagi hari gitu ya, kayak saya semacam habis naik gunung itu ada pengalaman banyak sekali, padahal satu malam. Saya berangkat dari Isya, kemudian tengah malam ada di puncak, kemudian turun lagi sebelum subuh. Kayak semacam banyak sekali waktu yang dilalui dan menyenangkan sekali. Jadi begitu banyak cerita sehingga sekarang hidupnya Bu Uis menjadi semakin berwarna dan ketika mengajar tidak akan ada rasa bosan di anak-anak gitu. Ya. Gitu ya Bu ya? Ya termasuk ya salah satunya saya kalau di kelas itu anak-anak mungkin yang pernah diajar saya sering dengar saya cerita, ya salah satunya itu naik gunung lah, susur gua lah, susur sungai lah, kayak gitu. Terus misalnya ada kita ngukur ketinggian ombak di malam hari, saya cerita juga ke anak-anak dan ternyata waktu itu anak-anak ada yang cerita juga sih, sempat cerita, apa iya Bu belajar di geografi itu nantinya ke alam dan saya bisa menceritakan banyak hal dan senang sekali bisa berbagi. Mereka ternyata tertarik dan ada beberapa yang masuk jurusan geografi ternyata. Alhamdulillah ternyata setelah diajar sama Bu Uis banyak anak yang masuk ke jurusan geografi dan sekarang kan banyak sekali berita-berita yang viral. Itu ada sebuah ramalan, nggak tahu ramalan atau fakta gitu ya. Tentang apa itu? Tentang ada sebuah penelitian Indonesia akan mengalami gempa yang sangat dahsyat. Apakah itu betul Ibu? Yang selatan ya, iya, itu. Selatan. Sebenarnya ini baru prediksi dari para ahli, tapi memang mereka para ahli itu memprediksi karena ada sebab musababnya dan analisis itu sangat logis sekali. Kita itu sebenarnya karena gempa itu sebenarnya kita itu setiap saat loh ada, hanya saja besar kecilnya kita bisa rasakan apa tidak. Kayak semacam kemarin ada pernyataan bahwa di selatan, daerah-daerah selatan Indonesia itu berpotensi gempa besar gitu ya. Ya memang karena selatan itu daerah Jawa bagian selatan termasuk juga Sumatera bagian barat itu berhubungan langsung atau lempengnya kita itu berhubungan langsung malah bertumbukan langsung dengan lempengnya Hindia Indonesia, Hindia Australia, sorry. Jadi sangat logis ketika dihubungkan dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Iya, tapi juga jangan mengambil mentah-mentah ya, katanya akan besar sekali, yang namanya besar sekali itu berapa sebenarnya gitu ya. Itu juga kita kan belum sampai prediksi sampai ke berapa besarannya. Kita ini ajalah berkaca dari kejadian-kejadian yang lalu, misalnya Bantul aja kan di Jogja atau di Pangandaran lah ya, yang langsung berhubungan dengan pantai selatan yang di sana ada lempeng Hindia Australia itu. Ketika gempa baru 6-7 aja udah sampai membuat rumah itu ambruk rata dengan gitu tanah ya? Gitu. Kemudian tsunami-nya sampai memakan banyak korban gitu ya. Korban gitu. Jadi ya bisa logis sekali. Bisa logis. Terus gini, mungkin ini bisa dikatakan mitos atau suatu kebetulan gitu ya Bu. Yeah. Mohon maaf ini melenceng dari pelajaran yang Ibu ampu mungkin. Kenapa setiap awal tahun itu selalu terjadi yang namanya musibah yang bertubi-tubi di Indonesia gitu ya? Kayaknya Indonesia kok panen banget musibah. Iya gitu betul, ya? dari banjir, gempa, terus tanah longsor dan sebagainya. Itu
apakah bisa dihubungkan dengan hal-hal yang dengan ilmu pengetahuan, dengan pikiran yang logis gitu? Iya, sangat bisa sekali, karena memang bumi itu sebenarnya kalau kita gini aja ya, kita aja ganti kulit gitu ya. Bumi itu juga butuh permajaan bumi. Jadi dengan cara apa ya? Dengan salah satunya adalah ada bencana itu. Mungkin kita ngelihatnya kalau dari negatifnya gitu ya, musibah, membicarakannya tentang musibah, tapi kalau dari positifnya justru bumi itu akan lebih remaja ketika sudah ada bencana. Contoh nih, ada gunung meletus. Jelas pasir-pasir yang kemarin sudah dikeluarkan oleh gunung itu udah habis dong. Dipakai sama orang-orang, pakai ngebangun lah dan lain sebagainya. Tapi di permajaan tuh meletus lagi. Makin ditambah banyak lagi ya, gitu ditambah ya. lagi, batunya makin banyak lagi, abunya udah menyuburkan lagi. Jadi ketika tanahnya udah nggak subur, tiba-tiba ada abu lagi ya, jadi subur kembali. Kalau dari ilmu, saya lebih ke ngajak orang itu lebih mikirnya jangan yang musibahnya doang, negatifnya doang, tapi ada sisi positifnya juga loh. Makanya belajar geografi biar tahu kalau musibah itu nggak selamanya bikin negatif. Oh gitu. Jadi kita itu harus berpikir positif, jangan terlalu berpikir negatif terus ya. Jadi akan berhubungan dengan kehidupan kita. Jadi kehidupan kita akan semakin terpuruk kalau kita berpikirnya negatif terus. Nah, malah yang ada panik lah ya. Panik gitu ya. Tapi mungkin bisa dimasukkan ketika ibu mengajar geografi, bagaimana sih ketika menghadapi sebuah bencana alam sehingga kita bisa prepare seperti negara Jepang gitu. Iya. Bisa nggak, Bu? Oh, bisa sekali. Di sini kan kita juga ada namanya babnya juga ada loh di kelas 11. Iya, jadi mitigasi bencana di namanya. Kelas 11 berarti ya, Bu ya. Kelas 11 berarti 11 harus lebih tanggap terhadap bencana gitu. Iya, itu. Di semester 2 lagi nih, masuk semester 2. Kita diajarin loh yang namanya, makanya tadi kalau udah tahu ilmunya, musibah itu dilihat dari positif, otomatis kita juga nggak terlalu panik dong. Karena kita tahu caranya supaya menyelamatkan diri kayak gimana, salah satunya itu. Kedua, mungkin juga pola pikir kita juga udah berubah, jadi kita nggak langsung terpuruk, ada gempa langsung kita cuma bisa lari kan itu. Terus nangis konyol. Gitu ya, paling jelas sih nangis gitu. Iya, yang jelas kan kita, yang penting mah kita harus tahu apa yang harus kita lakukan ketika ada bencana supaya resikonya negatif itu ditekan sekecil mungkin. Meminimalisir paling. Meminimalisir itu tujuannya mitigasi bencana memang. Berarti sudah ada babnya, ilmunya sebenarnya. Sudah ada. Jadi semuanya sebenarnya tergantung kita bisa menerapkan atau tidak ya. Iya, betul. Di kehidupan nyata gitu ya, Bu. Iya, termasuk juga kemajuan teknologi kan ada alat-alat pendeteksi. Kan nolong banget udah tuh. Jadi yang jelas kita aplikasinya. Harus memang kita benar-benar paham terhadap alam. Atau mungkin gini, Bu, banyak sekali di TV-TV itu apakah bisa ketika yang namanya bencana itu dilihat dari alam, ketika banyak burung berterbangan, terus cacing keluar, itu bisa menandakan seperti itu, Bu? Iya, memang itu tanda-tandanya. Oh, tanda-tandanya seperti karena itu. Mereka bisa mendengar sesuatu hal yang kita tidak bisa dengarkan. Kayak hewan itu ultrasonik atau apa tuh kalau dalam fisikanya ya? Biologi ya. Ultrasonik ya. Iya, gitu ya. itu jadi udah tahu dari getarannya aja tikus itu lebih cepat merasakan getaran loh, di 1 skala Richter aja mereka sudah bisa merasakan. Kalau kita kan merasakan gempa itu udah ada ya skala sekitar 2 atau 3 baru merasakan, itu baru goyang-goyang doang loh. Gitu. Dan kita kadang-kadang udah panik juga. Berarti kita kalau melihat hewan-hewan itu bisa menjadi parameter ada bencana tidak gitu ya? Bisa. Jadi banyak sekali teman-teman ketika kita belajar tentang geografi, belajar tentang alam, kita bisa meminimalisir untuk keadaan atau situasi bencana. Dan mungkin ketika belajar itu dari pelajaran geografi, kita bisa akan hidup lebih baik untuk menghadapi menghadapi sebuah bencana. Dan mungkin nanti bagi teman-teman yang ingin melanjutkan atau mendedikasikan ke
ilmu geografi, ada pesan-pesan dari Ibu untuk teman-teman, silahkan bisa disampaikan biar teman-teman semakin semangat ketika belajar geografi. Silakan Ibu. Kalau dari saya sendiri, satu tadi kata Pak Gilang juga sudah bilang ya, kalau belajar itu pakai hati, jelas harus ya. Yang kedua, kalau kita nggak kenal maka kita nggak bakalan sayang. Gitu ya. Jadi pelajari dulu. Kalau udah nggak mau pelajari ya udah, sama sekali kita nggak mau tahu lagi. Yang ketiga, ternyata asik banget loh di geografi. Kemudian yang keempat adalah kita kalau lulusan dari geografi itu bisa kerjanya juga di mana-mana ternyata. Apa aja itu Bu? Biar lebih spesifik kerjanya di mana saja atau kan kebanyakan anak milenial sekarang, jadi guru nanti gimana gitu ya. Jadi mungkin ada bidang lain selain jadi guru. Ada banyak sekali. Cabangnya geografi sendiri itu banyak loh. Jadi kita itu bisa kerjanya juga di guru, jelas ya, ngajar lah ya. Bisa, kalau ngajar berarti guru sama dosen, jelas sudah. Terus ada lagi bisa kita jadi pemeta atau kartograf. Iya, kita bisa jadi tukang peta lah, bikin peta. Kemudian kita juga bisa kerjasama juga dengan pertambangan. Kita yang bikin penentuan misalnya di mana lokasinya. Kita kan analisis juga dari penginderaan jauhnya. Bisa lagi. Kemudian bisa juga kita jadi misalnya untuk yang cewek-cewek gitu ya. Cewek-cewek itu kan lapangan banget gitu ya. Kalau cewek-cewek itu bisa lagi nih. Apa itu, Bu? Contohnya di kependudukan. Di BPS bisa loh, karena kita juga belajar tentang geografi penduduk. Kemudian ada lagi di geopertanian. Kita masuk di di wilayah pertanian gitu ya. Kita juga sebagai penentu misalnya atau perencana besok ini sesuai nggak sih lahannya, kayak gitu. Itu secara teknisnya ya contohnya. Kemudian ada lagi di BMKG bisa lagi. Penyiar berita mungkin yang menyiarkan ramalan cuaca bisa itu. Lagi itu bisa banget malah. Kemudian ada lagi nih untuk pengenalan peta-peta dunia mungkin. Atau kita sekarang kan kita nggak bisa kemana-mana tuh. Kita bisa jalan-jalan lewat peta. Kita bisa bikin film-film mungkin atau ada tamasya secara online kayak gitu. Ya. Saya sempat kepikiran juga itu seperti itu. Kita bikin, kemudian ada aplikasinya, bisa dibuka di mana saja, bisa ngelihat misalnya contohnya kita mau ke Jepang, nggak usah langsung ke Jepang, dengan biaya yang lebih sedikit kita bisa buka. Jelajah ini gitu ya. Geografi banget juga. Masih banyak lagi sih. Masih banyak lagi ya. Jadi lagi. Memang sangat menarik kalau kita belajar benar-benar tahu tentang setiap sisi di pelajaran geografi itu, sehingga semakin menjadi menarik gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ibu. Ada kesan pesan untuk semansa agar lebih maju atau gimana? Silakan. Kalau dari saya sih dengan kekeluargaan, kesan yang saya ambil dulu aja deh biar lebih enak lah ya. Bahagia banget kalau lebih bisa jadi bagian dari semansa, apalagi kita bisa totalitas di dalamnya, bisa kontribusi meskipun sedikit tapi kita bisa ikut di dalamnya, senang banget. Kemudian untuk sarannya untuk kemajuan di semansa menurut saya ya semua aspek dan semua warga, kita nggak cuma guru ya, kita ada juga TU, ada juga satpamnya juga ya, termasuk di dalamnya dan lain sebagainya. Kita siswa juga termasuk di dalamnya, ikut untuk memajukan semansa. Caranya apa? Caranya lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kemajuan semansa. Itu aja sih, nggak usah muluk-muluk, lakukan sekecil apapun yang kita bisa. Oh gitu. Pokoknya quote hari ini dari Bu Uis, lakukan sekecil apapun yang kita bisa. Jadi teman-teman lakukanlah sebisa kalian sehingga kalian lebih berguna untuk masyarakat sekitar. Cukup sekian dari kami dan tetap ingat pesan Ibu, jaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.